Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk materi Badan Usaha, Wirausaha, dan Tenaga Kerja. Nomor 1. Dari soal SBMPTN tahun 2019. Manajemen bertanggung jawab mengelola perusahaan agar memperoleh keuntungan yang akan menjadi hak utama A. Pegawai, B. Kantor, C. Pemilik, D. Bank, E. Pemerintah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah C. Pemilik. Jadi, keuntungan menjadi hak utama untuk pemilik. Lanjut soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2014. Manajer lini pertama dalam perusahaan mempunyai tugas A. Membuat rencana membangun pabrik baru, B. Bernegosiasi dengan pihak luar, C. Mengevaluasi hasil kerja karyawan di bawahnya setiap hari atau bahkan setiap jam, D. Menentukan jumlah salesman untuk suatu daerah pemasaran, E. Menentukan peralatan untuk pabrik baru perusahaan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Jawaban yang betul adalah evaluasi hasil kerja karyawan di bawahnya setiap hari atau bahkan setiap jam. Manajer lini pertama merupakan tingkatan manajemen paling bawah yang berhubungan langsung dengan karyawan sehingga tugasnya mengevaluasi hasil kerja karyawan di bawahnya. Lanjut ke soal nomor 3. Dari soal SBMPTN tahun 2019. Perencanaan merupakan kegiatan utama perusahaan. Hal-hal berikut merupakan bagian dari proses perencanaan kecuali A. Penempatan tujuan, B. Penyusunan anggaran, C. Audit laporan keuangan, D. Penetapan strategi, dan E. Penentuan visi dan misi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah C. Audit laporan keuangan. Nah, biasanya planning atau perencanaan meliputi yang pertama, penetapan tujuan, kedua, penyusunan anggaran, 3, penetapan strategi, dan 4, penetapan visi dan misi. Lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2015. Manfaat perencanaan bagi kegiatan usaha suatu organisasi adalah A. Agar lebih logis dan rasional dalam mencapai tujuan organisasi, B. Agar lebih fleksibel dalam mencapai tujuan organisasi, C. Agar lebih komprehensif dalam memandang tujuan informasi, D. Untuk memfokuskan kegiatan usaha organisasi, E. Untuk membangun komitmen anggota organisasi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Keempat, jawaban yang betul adalah agar lebih logis dan rasional dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, manfaat perencanaan bagi kegiatan usaha suatu organisasi adalah agar lebih logis dan rasional dalam mencapai tujuan. Lanjut ke soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2014. Tujuan yang harus dicapai manajer keuangan bagi keberlangsungan perusahaan adalah A. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, C. Meningkatkan nilai perusahaan, D. Meningkatkan penjualan, E. Menurunkan biaya. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah C. Meningkatkan nilai perusahaan. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyusun struktur organisasi. 2. Menempatkan karyawan sesuai kompetensinya. 3. Menjadi market leader dalam kompetisi bisnis makanan siap saji. 4. Meminta laporan hasil kerja secara periodik dari supervisor. Contoh penerapan fungsi pengawasan atau controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah D. 4 saja.
Penerapan fungsi pengawasan diantaranya meminta laporan hasil kerja, evaluasi, dan membandingkan. Lanjut ke soal nomor 7, dari soal SBMPTN tahun 2016. Membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya atau karyawan operasional merupakan tugas A. Komisaris, B. Manajer menengah, C. Manajer lini pertama, D. Manajer puncak, E. Penyelia. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah B. Manajer menengah. Lanjut soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2018. Di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapang usaha kecuali A. Badan usaha persero terbatas, B. Badan usaha jasa, C. Badan usaha manufaktur, D. Badan usaha perdagangan, E. Badan usaha agraris atau pertanian. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah A. Badan usaha persero terbatas. Badan usaha adalah kesatuan organisasi yang terdiri atas modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Jenis badan usaha menurut lapang yaitu 1. Badan usaha agraris, badan usaha ekstraktif, badan usaha industri, badan usaha perdagangan, dan badan usaha jasa. Lanjut soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keuntungan sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 2. Modal usaha seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Penempatan karyawan di dalamnya diatur oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. 4. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. Kelebihan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2019. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dan investasi finansial. Investasi real meliputi investasi berikut, kecuali A. Investasi aset tetap, B. Investasi untuk peralatan produksi, C. Investasi persediaan perusahaan, D. Investasi untuk saham, E. Investasi kendaraan bagi perusahaan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah D. Investasi untuk saham. Nah, jadi investasi dalam bentuk saham ini termasuk investasi finansial. Lanjut ke soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. Tanggung jawab yang terbatas dapat menyebabkan pemegang saham kurang memperhatikan keadaan badan usaha. 2. Saham-saham perusahaan sulit diperdagangkan sehingga dapat menimbulkan spekulasi bagi pemegangnya. 3. Kurang terjaminnya rahasia karena ada kewajiban manajemen melaporkan kepada pemegang saham. 4. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dikenai pajak penghasilan yang cukup tinggi. Kekurangan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Nah, kekurangan perseroan terbatas yang pertama. Tanggung jawab yang terbatas dapat menyebabkan pemegang saham kurang memperhatikan keadaan badan usaha. 2. Kurangnya terjaminnya rahasia karena ada kewajiban manajemen melaporkan kepada pemegang saham. 3. Pendiriannya membutuhkan modal yang besar. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SBMPTN tahun 2014. Karakteristik perusahaan persero yang tidak dimiliki perusahaan umum yaitu A. Modalnya terbagi atas saham, B. Bertujuan mendapatkan keuntungan, C. Menyediakan barang dan jasa, D. Merupakan badan hukum, E. Dipimpin oleh direksi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah A. Modalnya terbagi atas saham.
Persero adalah BUMN yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh negara, minimal 51%, dan bersifat profit oriented dan modalnya terbagi atas saham. Perum adalah BUMN yang merupakan seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi dalam saham, serta diperbolehkan mencari keuntungan. Lanjut ke soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2016. Berikut ini adalah ciri-ciri badan usaha perorangan kecuali A. Modal tidak terpisah dengan modal pribadi. B. Skala usaha tidak terlalu besar. C. Mendapat bantuan modal dari pihak lain. D. Pengelolaan dan pengendalian tergantung pada pemilik sebagai pemimpin. E. Semua keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah C. Mendapat bantuan modal dari pihak lain. Ciri perusahaan perorangan antara lain yang pertama, modal tidak terpisah dengan modal pribadi. 2. Skala usaha umumnya tidak terlalu besar. 3. Modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi. 4. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Jadi, ciri-ciri yang tidak tepat adalah mendapat bantuan modal dari pihak lain. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sebagai alat badan usaha untuk mencari keuntungan. 2. Menghasilkan barang dan jasa. 3. Badan usaha yang mengolah input menjadi output. 4. Bertujuan untuk melakukan tindakan sosial kemasyarakatan. Pernyataan Ibu ini yang merupakan ciri utama perusahaan adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Lanjut soal nomor 15 dari soal SBMPTN tahun 2019. Salah satu ciri badan usaha persero terbatas adalah A. Tidak banyak peraturan. B. Pajak rendah. C. Mudah didirikan. D. Tanggung jawab perusahaan terbatas. E. Keuntungan seluruhnya diserahkan kepada pemilik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah D. Tanggung jawab perusahaan terbatas. Jadi, ciri-ciri PT yang pertama, tanggung jawab perusahaan terbatas. 2. Banyak aturan. 3. Pajak tinggi. 4. Modal besar. Dan 5. Keuntungan dibagikan kepada pemegang saham. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab Badan Usaha, Wirausaha, dan Tenaga Kerja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.